Selamat siang, ini video 462. Siang ini saya agak semangat ini gara-gara Pak Andreas tadi ya. Di antara pemirsa saya itu ada 35.000 tiap hari. Pak Andreas, selamat siang, ketemu di sini ternyata, ketemu di pasar. Ya sudah, tadinya padahal saya nggak pakai udeng loh. Tapi bisa ketahuan, hebat Pak Andreas ini. Saya aja lihat saya kalau pakai udeng nggak sama dengan kalau nggak pakai udeng. Sampai di mana tadi? Begini, ya. Dalam kondisi semua terpuruk ya, semua pabrik tutup, semua tokonya tutup, pasar sepi, mall sepi. Bagaimana kita menyikapinya? Kita harus mengerti tangan Tuhan. Tangan Tuhan itu dua ya. Tuhan itu memberi, juga Tuhan itu bisa menarik. Nah, kalau Tuhan itu memberi, itu biasanya zaman Pak Harto, semuanya udah kenyang, kembung ya, semuanya menikah, langsung punya rumah, beli mobil, beli rumah, punya anak, ya toh. Itu zaman Pak Harto, itu Tuhan memberi, ya. Sekarang itu karena korupsinya nggak karu-karuan ya, karena kita itu berhalat kepada geng Solo, menyembah geng Solo, menyembah katakanlah Persib ya, itu Persib itu kan fans club sepak bola itu untuk Solo misalnya ya, apa itu namanya, Persis atau apa itu. Nah itu kita menyembah berhala Solo, kita kebablasan sehingga Tuhan itu menarik. Ini sekarang semua ditarik semua, disedot gitu loh. Nah, dalam kondisi begitu, sepi semua, tertutup semua, itu bagaimana? Kita harus melihat perkembangan terakhir ini, yaitu pertemuan Gibran kepada Tri Sutrisno. Ini gambarnya. Ini sikap yang baik ya, sikap kamu tahu diri gitu loh. Istilahnya itu kamu mawas diri gitu loh. Kamu tahu diri bahwa kamu itu ditegur sama Pak Tri. Ya mbok parani gitu loh. Lah iyalah, kalau saya ditegur sama Pak Jokowi, saya parani Pak Jokowi, minta maaf Pak gitu loh. Kita minta maaf loh, kita lebih muda. Kalau nggak minta maaf ya karepmu gitu loh. Ikut melepuh sekalian kan nggak lucu. Gibran kasihan gitu loh ya kan. Kalau cuma dijewer Tri Sutrisno ya biasa lah ya, kita anak muda dijewer Pak Tri. Udah untung kamu diperhatiin oleh Pak Tri. Itu satu berita. Kedua adalah pada waktu Tuhan itu menegur ya, semuanya ditegur. Semua geng Solo itu ada 2.000 orang ditegur, termasuk bupati-pati. Sampean gawe peraturan yang ora gawe solusi. Loh, solusi piye? Kena sampean gawe peraturan diperpanjang, ra masalah. Tanggap darurat tekan sok tahun 2444 apa? Ning masyarakat wene ana solusi piye carane golek pangan ora mung gawe peraturan tok. Paham ora kowe? Iki aku lara ati wong sampean wis ora ngajeni karo aku. Sampeyan karo apa dadi Nalendra, nek karo para kawula ngajenono. Kowe aja gleleng dadi ratu ae. Kowe aja gaya demi lungguh kursi sing dhuwur. Ning aku nek gelem nglumpukke masyarakat tak jak demo telung kejeping paningal rubuh saka kursimu. Dan ora edan jajal apa piye? Wah. Mundar kowe. Aja nyorek karyane. Dia itu menyembah berhala geng Solo. Dia itu salah kiblat. Kiblatnya ke barat, dia menyembah timur, gitu loh. Dia itu salah kiblat, gitu loh. Harusnya itu kiblat dia itu Prabowo. Ngapain dia itu sholat silaturahim ke Jokowi? Jadi bupati-pati ini salah kiblat, dia itu geng Solo, makanya ditawur massa. Ini beritanya ini. Sejak 2015 lah ya, begitu Pak Jokowi jadi presiden, memberhentikan
Pak Sutarman jadi Kapolri itu udah salah fatal. Itu udah salah fatal, Pak. Fatal. Naiknya Jenderal Tito Karnavian juga merupakan bagian dari kesalahan fatal itu? Loh, iya kan bisa dilihat, harusnya perangkatan ini kan ketahuan ini. Saya tingkat 4 waktu di pendidikan akabri ini. Kemudian begitu kita sudah menjelang masa pensiun tinggal 2-3 tahun, tinggal 1 tahun, 2 tahun lah. Yang jadi Kapolri-nya dulu tingkat 1 nih, beda 4 tahun. Itu perasaan kita nggak bisa nerima, terus terang aja. Begitu ya, Pak? Iya. Sekarang apa sih prestasi luar biasa? Akabri ini, Mas. Tidurnya sama-sama. Bangun pagi sama-sama. Makan pagi sama-sama, di kuliah sama-sama. Pulang pergi kuliah sama-sama, nggak ada yang nggak sama-sama. Sejak 2015 lah ya. Begitu Pak Jokowi jadi presiden, memberhentikan Pak Sutarman jadi Kapolri itu udah salah fatal. Itu udah salah fatal, Pak? Fatal. Kalau bupati-bupati itu nggak mau merevisi, mengubah kiblatnya ya, misalnya Gibran deh ya, dicewer sama Trisut terus nengok gitu loh. Oh iya Pak, maaf Pak gitu loh. Kalau dia nggak mau ganti kiblat ya, merubah arah, lengser dia itu, bupati-bupati. Nah, kembali lagi kepada bagaimana kita menyikapi kalau Tuhan itu menarik rezekinya dari kita. Ya, sekarang saya mau nanya Anda ya. Prabowo sebagai presiden, dia tahu bahwa ada 2.600 triliun rekening dorman yang dibekukan. Ya, itu duitnya mbok-mbok, duitnya ibu-ibu, duitnya tante-tante, duitnya bapak-bapak, kakak, bapak, paman, teteh, semua dirampas. Duit dorman itu 2.600 triliun. Apa yang akan dilakukan? Seharusnya presiden itu minta balik. Iyalah, sekarang bagaimana gitu loh. Misalnya ada rahasia, misalnya gini deh, ya. Sekarang rahasia ya, rumahmu dirampas lah untuk pembuatan jalan tol ya kan. Di bulldozer rumahnya itu, dung dijadiin jalan tol ya toh. Kamu mau minta ganti nggak? Minta balik nggak? Iya dong. Nah kamu diusir sekarang dari kebun lah, misalnya kebun dari Banyuwangi, kamu diusir gitu, ya kan? Kamu minta balik nggak? Ya minta dong. Apakah pengembaliannya itu di Lampung, di mana gitu loh. Ya, rekening dorman 2.600 triliun, Prabowo tolong minta balik. Apakah kembalinya dalam bentuk Boeing, dalam bentuk Anoa, dalam bentuk rudal, dalam bentuk pesawat F-15, dalam bentuk Black Hawk, atau dalam bentuk kereta api, harusnya minta balik gitu. Kalau nggak mau minta balik, kita kasih aja sumbangan buat Timur apa gimana? Itu sikap yang baik gitu loh. Jadi ketika Tuhan itu merampas, kita harus memohon kembali gitu loh. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal kondisi ekonomi yang terpuruk itu, bagaimana cara menyikapinya ya? Itu begini loh. Pada waktu Tuhan memberi rezeki pada waktu zaman Soeharto, semua berebutan ya toh. Semua kemaruk toh, makanya suka korupsi kan sampai bablas ya toh. Nah, sekarang pada waktu rezeki itu disedot oleh Tuhan, kita garing sekarang bokeh.com, bagaimana caranya? Gini loh Pak, kita tidak bisa memastikan rezeki atau kesempatan itu datang. Tapi kita pasti bisa menerima hasil kalau kita memberi. Saya ulangi. Dalam kondisi semua ekonomi terpuruk, ya, saya memberi paling nggak ilmu edukasi ekonomi politik. Nah, besok saya podcast dengan Pak Andreas, tanya jawab langsung, dan kita senang bertemu, padahal nggak kenal. Aku tanya, Bapak, aku kenal Bapak? Enggak. Loh, kok sampean kok bisa kenal saya? Lah ya kan dari TikTok. Nah, berarti kan kita nggak bisa mendapatkan kesempatan, sulit. Tapi kita bisa memberi. Saya memberi inspirasi kepada Pak Andreas. Sehingga apa? Hasilnya ada. Ada, besok kita ketemu podcast bareng. Gitu loh. Semua buku-buku saya, ya, semua karya-karya saya, itu adalah hasil pertemuan dengan orang. Oleh karena itu, kalau saya nggak ketemu orang, saya juga nggak ada bahan. Setiap hari saya bikin inspirasi untuk TikTok.
itu hasil dari pertemuan dengan orang. Kalau enggak, lalu mau kemana? Gitu loh. Kita tuh nggak mungkin dapat hasil kecuali kita tuh memberi. Udah titik.